guys, kita jumpa lagi di Cerita Ruang Tunggu edisi ujian. Ada lupa. Loh, emang edisi ujian? Benar. Siapa yang lupa? Itu edisi ujian. Iya. Selamat datang di ujian Cerita Ruang Tunggu. Ujian Cerita Ruang Tunggu ya namanya ya. Iya. Di sini kita akan menguji atau mengadu domba. Ya kan? Kalau ngadu domba sih kesannya negatif sekali gitu. Ujian aja, iya. Kita akan menguji teman-teman di sana maupun di dalam, ya kan? Dengan tentunya seputar-seputar superhero, universe atau teori apapun tentang bumi langit. Tapi kali ini spesial. Spesial? Kenapa spesialnya? Kenapa spesialnya? Karena pakai telur. Kayak nasi goreng. Bukan. Spesialnya karena mereka adalah orang-orang yang paling sering bahas soal superhero ataupun jagoan. Betul. Dan ini dua orang yang secara kontennya itu paling sering bahas tentang bumi langit. Yes. Itu tiap minggu pasti ada aja ini. Tiap minggu pasti ada aja. Langsung aja kita panggil ini. Yang pertama ada Bang Onta dari channel YouTube Jagoan Kancil. Halo semuanya, aku panggil aja Jagoan Kancil nggak apa-apa, dari channel YouTube Jagoan Kancil. Aku YouTuber yang bahas tentang jagoan-jagoan lokal. Dan yang kedua, okay. Mas Eka dari Kramex. Halo semuanya rakyat bumi langit. Namaku Eka, aku dari channel yang tidak pernah aku mau sebutin namanya, dan kita ketemu lagi di konten yang gak bakalan aku pengen masukin lagi gitu, karena selama ini aku tuh kalau duduk di ruang tunggu itu gak semenegangkan ada di ruang tunggu yang ini jahat ruang tunggunya, harus ada ujiannya. Ngeliatin orang dua ini ya lagi tersenyum-senyum jahat gitu, itu aku kayak masuk dalam jurang untuk nyeburin diri biar mati sekalian langsung. Ini duet yang selalu kita undang bareng untuk memojokkan kita sendiri. Iya. Tag team mereka berbahaya gitu. Gawat. Ini tag team paling gawat, dan sekarang kita uji mereka. Yes. Pengetahuan tentang Adi Satria, Bumi Langit. Universe juga. Iya, universe Bumi Langit. Betul. Jangan lupa tonton ujian mereka sampai akhir karena akan ada keseruan-keseruan menarik. Siapa sih yang menang ini? Siapa yang menang ya? Bukan gue lagi ya? Misalnya, Bang Onta punya kesempatan untuk membuat aliansi villain, jadi para durja ya, anti patriot. Seperti apa tim anti patriot buatan Bang Onta? Siapa pemimpin dan strateginya seperti apa sih? Kalau menurutku pemimpin itu memimpin ya. Aku pengen bilang Gazul, tapi Pengkor karismatiknya luar biasa ya buat jadi seorang pemimpin ya. Jadi mungkin pemimpinnya Pengkor, tapi di belakangnya Pengkor ada Gazul. Soalnya Pengkor tipe orang yang diikuti sama banyak orang gitu kan. Kalau Gazul bukan tipe yang seperti itu. Dia tipe otak yang, kalau ibaratnya cerita wayang, Gazul itu kayak Sengkuni. Tapi Pengkor ini dari Raja Kurawanya. Jadi iya, Pengkor kayaknya pemimpinnya, cuma di belakangnya ada Gazul. Dan rencananya Patriot ini kan kekuatannya luar biasa banget ya. Jadi kayaknya harus cari kelemahan masing-masing dari mereka, karena masing-masing punya kelemahan kan tuh. Ya kan? Godam nggak boleh ngebunuh orang, ya kan? Yang lain ada beberapa. Jadi ya kayaknya rencananya harus itu tuh, aliansi villainnya. Harus cari kelemahan mereka satu persatu. Bocah Atlantis mungkin bisa kasih beberapa peralatan buat mendukung rencana itu. Kayaknya 3 orang itu aja cukup sih kalau menurutku sih. Simpel banget. Karena Patriot itu kekurangannya sebenarnya satu. Patriot kekurangan besarnya satu. Ada terlalu banyak orang di situ, ada terlalu banyak kepala di situ. Jadi sangat mudah buat dipecah belah sebenarnya. Sementara kalau musuhnya hanya sedikit, menurutku mereka bisa jauh lebih kompak ya kan. Wah. Oke, siapa pemimpinnya ya? Sebenarnya aku suka dengan villain yang tetap yang manusiawi. Jadi villain yang aku pilih sudah pasti Gazul ya. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin tetap Gazul. Karena dia adalah manusia. Yang pertama, terus kenapa harus manusia? Karena dia berotak dan otaknya agak korup. Makanya memanfaatkan segala macam cara untuk mengendalikan villain-villain lainnya.
yang membentuk aliansi, dan bahkan bukan tidak mungkin dia bisa memanfaatkan villain dari kekuatan entitas jahat, roh jahat misalnya. Manusia bisa melakukan itu, dan disitulah satu hal yang mungkin bisa dibilang kastanya akan lebih tinggi kalau manusia yang jadi big villainnya. Itu nggak semuanya harus yang kayak sorry itu saya Thanos, nggak semuanya harus Thanos. Aku lebih suka kalau dia lebih manusiawi gitu, dan ya Ghazul punya semua itu dengan segala macam pengetahuannya. Ah gila nih Margazuli nih. Itu mah nggak ada salah dan benernya nih. Apakah keistimewaan dari Rengganis dibandingkan Alana yang ada di Sri Asih Celestial Goddess? Aduh. Oke, keistimewaannya Rengganis ya. Tunggu, aku harus inget-inget dulu nih. Ah ini mah komik nih, bukan film. Rengganis sebenarnya keistimewaannya adalah karena dia jauh lebih dewasa aja kali ya. Secara usia juga memang dia lebih dewasa. Yang dia hadapi itu lebih istimewa dariku, untukku. Yang dia hadapi adalah manusia yang punya pikiran yang pengen menguasai yang pengen mewujudkan apapun keinginannya dengan cara apapun gitu. Dia pernah bertemu dengan Mandala. itu satu keistimewaan. Alana nggak pernah kan? Ada beberapa sih sebenarnya sih kalau dibandingin sama Alana, karena Alana di Celestial Goddess kan baru mulai banget ya. Rengganis nggak takut sama musuh, ya Alana juga nggak takut. Cuman ada momen-momen Alana itu agak ketakutan kan. Sementara Rengganis itu lebih nekat, lebih all out, lebih berani kan. Terus yang kedua, Rengganis nggak perlu mengucapkan mantra Dewi Asih karena ikatan dia lebih kuat dari Alana. Dia bisa ngucapin dari hati, nggak masalah. Terus yang ketiga, kata Mas Oyas, Rengganis itu bisa memanggil para roh dari para leluhurnya buat masuk ke tubuhnya. Jadi 3. Keistimewaan yang lainnya karena dia suka kucing. Aku pencinta kucing. Ini bukan esai ya, ini sebutkan tapi dijelaskan gitu. Sebutkan dan jelaskan 5 karakter Bumi Langit yang ada di top of mind-nya Bang Onta. Sri Asih, dia yang paling utama, yang paling besar, yang paling tua, yang paling kuat juga. Dan karakternya juga unik-unik, gitu, nggak ada variasinya. Dan masing-masing ada masing-masing variasi itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri, ada keunikannya sendiri-sendiri. Bahkan para fans juga sering berdebat siapa yang kesukaan mereka, entah itu Nani, Ganis, atau Alana. Itu membuktikan ini IP udah kuat banget kan, karakternya udah kuat banget. Masing-masing aja punya favoritnya sendiri-sendiri. Aku masih tetap Alana. Dan selanjutnya Kalong sih kayaknya. Aku paling suka sama Kalong karena dulu aku suka sama Kalong waktu baca komiknya kan, ini jagoan cilik ya. Dan jagoan cilik juga bukan tipe yang dapat perhatian banyak. Mayoritas isinya jagoan-jagoan dewasa semua, at least bahkan remaja aja kayaknya susah dapat waktu dulu. Jadi Kalong kerasa unik banget. Apalagi kekuatannya yang bisa bicara sama binatang, itu unik banget. Ada adegan di komiknya waktu dia ngomong sama kodok nanya jalan, itu lucu banget. Aku suka banget. Terus selanjutnya Sembrani, aku suka sama Sembrani, itu 3 favoritku tuh. Sembrani kostumnya aku suka sih. Aku suka kostumnya Sembrani dengan kacamata kuda gitu kan di sini. Terus Sembrani juga anaknya kocak. Jadi ya kekuatannya juga ada, meskipun kekuatannya kerasa kayak random, kayak dia bisa terbang, menetralisir racun, terus bisa mengendalikan magnet. Tapi somehow sebenarnya kalau ditarik lagi itu semuanya berkoneksi. Seperti misalnya terbang, dia bisa mengendalikan medan magnet dan ke atas gitu kan. Jadi ya masuk aja. Terus yang keempat siapa ya? Mungkin si Buddha dari Gua Hantu sih. Itu sih si Buddha dari Gua Hantu. Karena itu di era kolonial, dia yang paling beda dari semuanya. Dia lebih grounded. Dia paling berdarah-darah juga komiknya ya kan. Terus dia patah hati juga. Ceritanya sedih banget. Drama banget, dari mulai pacar, keluarga, sahabat, semuanya hilang gitu kan. Tapi ada Kliwon, nggak apa-apa. Jadi ya si Buddha dari Gua Hantu. Terus yang kelima siapa yang kelima ya? Yang kelima Tira kayaknya sih, Tira. Aku
aku dari dulu suka sama tipe jagoan cewek yang bisa jago berantem gitu kan. Berantemnya berantem pakai fisik, nggak pakai magic. Meskipun Tira ada siluman naga, cuman dia hanya kadang kala aja memanfaatkan kekuatan siluman naga. Dia lebih aktif di fisik dan teknologi senjata. Jadi ya itu menarik banget. Yang pertama Gazul, karena dia manipulatifnya levelnya udah level tingkat tinggi. Dia pengetahuannya luas banget. Dan kalau lebih ke Gazul yang versi cinematic universe-nya sih, yang jagat sinema bumi langit, karena auranya sebagai villain itu dapat banget si Gazul. Yang kedua tentu saja Sri Asih, karena dia yang terkuat, cantik, dan aku suka sama tiga-tiganya. Yang ketiga adalah Gundala, udah jelas, karena dia adalah orang yang pinter. Dia adalah dia bisa berlari cepat harusnya. Di jagat sinema belum. Dia bisa berlari cepat. Dan aku suka sama kekuatan-kekuatan petir. Yang keempat adalah tentu saja Godam. Ini Godam karena aku juga pengen banget seperti dia sih. Karena kebal terhadap apapun kecuali satu hal, kecuali batu zamrud. Ya, batu zamrud kan jarang ada di dunia ini. Jadi aku kebal sama semuanya dong. Dan dia punya dia kan no killing rule ya. Jadi pasti baik dong yang pasti. Karena kalau ngelanggar janjinya dia kehilangan kekuatannya. Aku nggak mau kehilangan kekuatan dong kalau jadi Godam, ya udah. Keempat Godam. Dan yang kelima adalah Jin Kartubi. Karena kocak. Kocak orangnya. Sebenarnya aku bingung sih antara Jin Kartubi dengan si buta dari gua hantu. Jin Kartubi aja lah. Kita ke pertanyaan keempat berarti ya. Wah, ini pertanyaan harusnya sih bisa dijawab. Ya, namanya juga pertanyaan, Pak. Apa sih yang dimaksud dari rakyat bumi langit? Dan apa keuntungan jadi rakyat bumi langit? Rakyat bumi langit itu adalah termasuk saya juga bisa dibilang ya, meskipun saya nggak dianggap misalnya. Tapi rakyat bumi langit itu adalah semua mereka yang suka sama universe atau jagatnya bumi langit, yang ada lebih dari 1000 karakter ya yang ada di bumi langit. Correct me if I'm wrong. Ada lebih dari 1000 karakter yang kesemuanya itu punya keunikannya masing-masing, dan kita mencintai itu semua. Kita mencintai, dan yang paling aku suka sebenarnya adalah karena aku mencintai, aku pengen tahu lebih banyak tentang mitologinya yang ada dalam bumi langit itu. Itu bagus banget sebenarnya yang dari komik Jaga Bumi, meskipun aku baru cuman punya satu komik. Dan rakyat bumi langit harusnya mungkin harus punya komiknya kali ya. Karena kalau nggak ada komiknya bukan rakyat bumi langit kan. Terus untungnya adalah karena kita bisa berkenalan langsung dengan berbagai macam karakter-karakter jagoan adiwira atau adisatria lokal yang dengan keunikannya sendiri itu tadi. Dan yang keuntungan yang pasti yang bisa kita dapetin dari menjadi rakyat bumi langit adalah komunitasnya yang paling gede di Indonesia. Jadi kita punya kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang baru gitu di rakyat bumi langit yang punya satu visi dan satu kesukaan yang sama, yaitu suka sama karakter-karakter yang ada di bumi langit. Cuman mungkin ada beberapa di antara individu dari rakyat bumi langit yang sukanya sama cuma satu karakter doang, memperdalam mitologi dari satu karakter itu. Ada yang suka banyak gitu, ada yang juga dia dengan segala macam keunikannya itu kita bisa punya teman baru, dan bahkan bukan tidak mungkin kita diundang sama bumi langit kalau ada acara-acaranya. Iya kan. Rakyat bumi langit bisa dibilang seperti fanbase, nama-nama kelompok fans para penggemarnya bumi langit. Dan keuntungannya ini penting sih kalau menurutku buat kalian yang suka sama bumi langit. Buat gabung, kalian bisa gabung ke Discord-nya bumi langit, ngobrol sama para fans-fans, kumpul-kumpul bareng, bisa di situ bisa bertukar teori, bisa saling ngobrol gitu kan, saling diskusi. Di sana juga bumi langit ngasih beberapa konten yang bagus, bisa ngobrol sama komikusnya dan segala macem. Ada games, ada wallpaper tiap hari Rabu, dan wallpapernya keren-keren banget by the way. Terus
buat keuntungan lainnya kalau gabung jadi rakyat Bumi Langit, pertama di situ kan yang paling aku suka itu di situ harus masukkan domisili. Ya, mereka tinggal di mana. Jadi di sana juga Bumi Langit bisa nge-track, oh, di sini ada berapa sih rakyat Bumi Langit, ternyata di kota ini lumayan ramai ya. Dan kalau misalnya di kotanya ramai, jadi mereka bisa mengadakan event di sana buat main ke kota-kota mereka gitu kan. Jadi bisa kelihatan juga buat kalian yang di kota-kotanya itu rame banyak rakyat Bumi Langitnya, mungkin Bumi Langit bisa nyamperin ke sana. Jadi ya, itu salah satu keuntungannya. Bagus banget kalau ada domisili kayak gitu. Mulut juga bisa menyelamatkan keluarga. Oh, dari mukanya sih udah gak susah. Siapakah yang mengatakan hal itu? Dan gimana cara kamu menjelaskan orang tersebut? Aku lupa lagi. Itu yang ngomong siapa ya? Aduh, siapa? Dia orangnya menyenangkan. Terus mencuri perhatian juga, agak malu-malu juga, tapi dia punya rasa keadilan yang tinggi, pengen melindungi Alana juga, pengen jadiin Alana kekasih hatinya barangkali. Dan aduh, sotoy banget. Dan dia adalah karakter terpenting sih sebenarnya untuk Alana. Kala. Pemimpin sindikat yang isinya anak-anak yatim. Itu deskripsi paling gila sih. Siapa idenya itu loh. Ya, pemimpin sindikat yang isinya anak-anak yatim. Dan dia sebenarnya memiliki konsep keadilannya sendiri, meski agak twist ya, dan meskipun cara jalan yang dia ambil itu ya tidak bisa dibenarkan, cuman tujuannya dia juga tetap bagus setidaknya gitu kan. Meskipun caranya juga parah banget, cuman tujuan yang dia tuju itu bagus, caranya dia salah doang sih. Dan dia apa ya? Oke, langsung aja ya. Dia adalah Haidar Subandi alias Pengkor dari film Gundala tahun 2019. Siapa Tergamis atau komikus pencipta karakter Tira, dan sebutkan satu lagi karakter ciptaan beliau. Nono GM, Bapak Nono GM. Cuman karakter yang diciptakan Pak Nono siapa lagi ya selain Tira ya? Ini dadakan nih pertanyaannya nih. Pencipta sekaligus komikus dari Tira adalah Pak Nono GM. Dan tokoh yang dia punya selain Tira itu ada Tora sama Boga. Herbintang. Sebutkan minimal satu karakter Bumi Langit yang berasal dari daerah lain selain Pulau Jawa. Camar dari mana ya? Ambon deh. Maluku. Ada Reo, si manusia serigala dari Nusa Tenggara Barat ya. Terus Camar dari Maluku. Terus ada ini yang kemarin banyak yang nanya sama aku, ada Ola, si dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Pada film Sri Asih kita udah lihat Eyang Mariani membuka sebuah kitab. Dan disebut-sebut kalau di sana ada Jaga Bumi. Pertanyaannya, sebutkan serial-serial Jaga Bumi beserta judulnya. Aduh, judulnya ya. Jaga Bumi komiknya itu ada sampai sekarang ada 6. Yang pertama Legenda, yang kedua Siluman, yang ketiga apa lagi? Kesatria. Oh iya, yang keempat, aduh, aku lupa itu bagian 4 sama 5 itu. Kalau yang ke-6 baru banget kemarin Wikrama ya. Waduh, Jaga Bumi 1 era. Aku pas. 4 Jawara final deh. Kalau 5 aku lupa, serius. Pertanyaannya, sebutkan nama pencipta karakter Godam dan ahli warisnya yang juga berprofesi sebagai komikus di Bumi Langit. Pencipta sekaligus komikus asli dari Godam itu Pak Widodo Nur Slamet alias Pak Wid NS. Terus ahli warisnya
Pak Fajar Sungging yang sekarang juga bikin beberapa komik ya, ada Mata Malaikat juga di Bumi Langit ya. Pak Wit NS. Cuman kalau untuk ininya apa namanya? Untuk ahli waris aku nggak tahu. Aku skip. Sri Asih adalah karakter adisatria perempuan Bumi Langit. Sebutkan 2 karakter adisatria perempuan yang mendapat judul khusus dalam satu komik selain Sri Asih. Kalau yang baru siapa ya? Sebentar. Oh, ada kayak yang ada buku komiknya sendiri. Tira, ya sih. Oh, Virgo. Astaga, oke. Ada Tira sama Virgo and the Sparklings. Kenapa aku lupa anjir? Oke, gimana? Ada ucapan kah setelah mendapatkan skor yang saat ini? Ucapan untuk siapa nih? Untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri perbanyaklah membaca komik-komiknya Bumi Langit. Seru sih ya, pertanyaannya random banget ya. Bener-bener random banget ya. Aku masih kesel loh lupa sama Virgo and the Sparkling barusan. Kenapa aku bisa lupa ya? Yang kedua, tolong movie companion 2 ya. Dan tolong lanjutin Sri Asih Dewi Keadilan ya, tolong. Ini sampai di sini, sampai sekarang itu aku masih kepikiran itu dan aku jadi males baca komik yang ceritanya ngegantung seperti itu. Ya. Jadi hasilnya pemenang kali ini adalah Bang Onta. Thank you. Pertanyaannya susah-susah tapi seru-seru banget. Thank you. Oke, Bang Onta nih udah lulus ujian, udah menang. Kira-kira Ada nggak yang mau ditantang? Iya, ada nggak yang mau diikuti ujian kali ini? Aku mau challenge siapa ya? Kayaknya nonton dulu seru tuh. Aku dilawanin sama siapa ya? Nonton dulu ya enaknya ya. Anak dari Jagat First kayaknya lucu sih. Jagat First kan ada 2 itu orangnya kan ya. Mereka jago banget soalnya komik-komiknya kan. Mereka jago banget soal urusan komik kan. Makasih Mas Eka udah ikutin ujian kita kali ini. Thank you Bang Onta. Thank you. Kapan-kapan join lagi ya. See you. Dadah.